para ulama meletakkan Dajjal sebagai salah satu dari asyra ayat, 10 tanda besar kiamat. Dan ada tanda-tanda besar, jumlahnya terbatas, hanya 10. Dan datangnya ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Nah, salah satunya adalah khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Dajjal merupakan sosok manusia yang Allah izinkan memiliki 1001 tipu muslihat. Dan Dajjal ketika sudah keluar nanti, dia akan memasuki semua kampung, semua negeri. Kecuali 4 tempat tidak bisa dia masuki, yaitu kota Mekah, kota Madinah, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Tetapi semua negeri lain, kampung lain, kota lain dia akan masuki. Dan dalam satu riwayat dijelaskan, ketika Dajjal masuk ke satu kampung, kemudian penduduk kampung ini adalah orang-orang kafir, atau ada orang muslim tetapi muslim yang tidak pernah berbuat kebaikan, maksiat terus kerjanya. Begitu dia datang, Dajjal akan mengumumkan di hadapan penduduk kampung itu, "Ana rabbukum, aku Rabb kalian." Maka penduduk ini akan segera menyambutnya, "Anta rabbuna, engkaulah Rabb kami. Kalau begitu tolong kami sudah kelaparan selama 3 tahun, kekeringan." Maka kata Dajjal, "Hai langit, turunkan hujan." Turunlah hujan. Padahal sudah lama tidak turun hujan. "Hai bumi, keluarkan tumbuh-tumbuhanmu." Maka keluarlah tumbuh-tumbuhan dengan subur dari bumi. Semua ini tentu atas izin Allah Ta'ala. Sehingga hewan ternak dari kaum musyrik, penyembah Dajjal ini menjadi gemuk-gemuk. Susunya banyak. Dajjal memberikan surga kepada penduduk kampung ini. Adapun Dajjal masuk ke kampung yang lain. Kampung ini isinya orang-orang mukmin dan berimannya dengan sebenar-benarnya iman. Ketika Dajjal mengumumkan, "Ana rabbukum," mereka akan menjawab, "Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah." "Anta al-Masihud Dajjal," kamu ini adalah sang pendusta Dajjal. Maka Dajjal marah. Dia katakan kepada langit, "Hai langit, jangan turunkan hujanmu." Maka langit pun tidak menurunkan hujan. Padahal sudah 3 tahun tidak turun hujan. "Hai bumi, jangan keluarkan tumbuh-tumbuhanmu." Sehingga menjadi kering kerontang. Memang sudah lama tidak keluar tumbuh-tumbuhan dari tanah itu. Akhirnya hewan ternak orang-orang beriman ini bermatian bergelimpangan. Dajjal memberikan neraka kepada mereka. Saudaraku rahimakumullah, ini baru segelintir di antara tipu daya Dajjal. Namun dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, suatu ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an sedang berjalan berdua dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi bersabda, "La ghairud Dajjal akhwafuni ala ummati." Sungguh ada selain Dajjal yang lebih kutakuti menimpa umatku. Terkejutlah Abu Dzar radhiyallahu an mendengar hadis ini. Karena Abu Dzar pun mendengar hadis yang pertama, di mana Nabi mengatakan sepanjang sejarah Bani Adam tidak ada ujian lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Tapi tiba-tiba Nabi di sini mengatakan sungguh ada selain Dajjal yang kukhawatirkan menimpa umat ini. Maka langsung Abu Dzar bertanya, "Ma hadzal ladzi ghairud Dajjal akhwafuka ala ummatika?" Ya Rasulullah, apa itu selain Dajjal yang kau khawatirkan menimpa umatmu? Nabi menjawab, "A'immatan mudillin." Artinya imam-imam yang menyesatkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama mengartikan a'immatan mudillin ini dengan 2 pengertian. Pengertian yang pertama, ulama su, ulama yang buruk. Itu termasuk a'immatan mudillin, imam-imam yang menyesatkan. Sebagaimana kita ketahui, ulama terbagi 2. Ada ulama khair, ulama yang baik, ada ulama su, ulama yang buruk. Ulama yang khair adalah ulama yang takutnya hanya kepada Allah Ta'ala. Ilmu dan amalnya kelop dengan Allah, kelop dengan kelakuannya. Sedangkan ulama su adalah ulama yang takutnya kepada selain Allah Ta'ala. Ilmu dan amalnya tidak kelop dengan Allah Ta'ala. Perilakunya juga tidak menunjukkan keilmuan yang dia katakan dia miliki. Sedangkan tafsiran yang kedua, a'immatan mudillin, adalah para penguasa yang menyesatkan. Saudaraku rahimakumullah, harus kita akui
bahwa kita sekarang hidup di suatu masa di mana Dajjal belum keluar, tetapi tampaknya fenomena a'immatan mudillin hadir di tengah-tengah kita.